Kenapa dilakukan secara rahasia? Seolah-olah kita tidak memiliki hak untuk melakukan itu, kata Fidel Castro kepada Nikita Khrushchev. Castro ingin Khrushchev mengumumkan pengiriman misil ke Kuba kepada publik. Pada awal tahun 1959, Fidel Castro dan gerakan 26 Julinya berhasil menguasai Kuba. Di bawah kekuasaannya, Kuba dirombak habis-habisan. Dari negara boneka Amerika menjadi musuh utama bagi Amerika. Banyak perusahaan asal Amerika yang ada di Kuba dinasionalisasikan oleh Castro. Kemudian, Amerika memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Apalagi Castro sangat dekat dengan komunisme. Teman seperjuangannya, Che Guevara, adalah seorang komunis sejati. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari pengalaman hampir mati sampai mencicipi kemenangan mereka lalui bersama. Di tahun-tahun awal pemerintahan Castro, keamanan Kuba sangatlah rentan. Rakyat terpecah, ekonomi memburuk, dan serangan demi serangan datang silih berganti dari pasukan anti Castro yang didukung oleh CIA tanpa kenal lelah terus melakukan gerakan. Dan Amerika juga berkali-kali mencoba untuk membunuh Castro bersaudara dan Che Guevara. Pertanyaannya adalah, kenapa Amerika begitu terobsesi dengan Castro? Sebelumnya, Kuba merupakan salah satu tempat favorit bagi orang kaya Amerika untuk berwisata dan berbisnis tentunya. Setelah Castro berkuasa, hal itu sudah tidak bisa mereka lakukan lagi. Jadi, bukan tanpa alasan Amerika menginvasi Kuba. Plot demi plot, invasi demi invasi yang bertujuan untuk menghapus keberadaan Fidel Castro terus digencarkan oleh mereka, seperti invasi Teluk Babi dan Operasi Mongoose. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan pula Castro merapat ke Uni Soviet untuk meminta perlindungan. Harapan Castro terhadap Khrushchev adalah agar Soviet bisa memberikan bantuan militer atau mungkin membuat aliansi, atau minimal sebuah proklamasi dari Khrushchev. Namun Castro tidak pernah mengharapkan bantuan berupa rudal nuklir. Itu adalah idenya Nikita Khrushchev. Bagi Khrushchev, invasi Amerika ke Kuba dapat merugikan komunis, khususnya di Amerika Latin. Lokasi Kuba sangat strategis untuk keperluan taktikal, mengingat konflik masih berlangsung. Maka dari itu, ia ingin mempertahankan Kuba sekuat tenaganya. Khrushchev ingin menghadapi Amerika dengan lebih dari sekedar kata-kata. Jawaban yang paling logis adalah dengan misil nuklir, kata Khrushchev. Pembicaraan mereka terjadi pada Mei 1962. Dengan sekuat tenaga, Castro menolak untuk menerima rudal dari Khrushchev tersebut. Ketika Castro dan saya membicarakan masalah itu, kami berdebat dan berdebat. Perdebatan kami bahkan sangat sengit. Tapi pada akhirnya, Fidel setuju dengan saya, kata Khrushchev dalam memoarnya. Dengan agak enggan, Castro menerima rudal-rudal Soviet. Ia meminta agar Khrushchev mempublikasikan pengiriman rudal tersebut. Secara hukum internasional pada masa itu, Uni Soviet memiliki segala hak untuk mengirim rudal mereka ke negara lain. Dan Kuba juga memiliki segala haknya untuk menerima rudal dari negara lain. Amerika sendiri sudah melakukan itu sejak tahun 1959 dengan memasang pangkalan rudal Jupiter di Italia dan Turki. Semua rudal diarahkan ke teritori Soviet. Namun Khrushchev tetap memilih pengiriman dilakukan secara rahasia. Dan pada bulan Juli, rudal tersebut telah tiba di Kuba bersama dengan 43.000 tentara yang mengenakan pakaian sipil. Ngomong-ngomong, pada masa ini senjata atom sudah tidak memerlukan pesawat lagi untuk membawanya ke sasaran. Kini senjata tersebut telah berbentuk rudal. Tinggal disetting titiknya, maka misil tersebut akan terbang tepat ke sasaran.
Pada hari Selasa, 16 Oktober 1962, pukul 9 pagi, JFK memanggil adiknya, Bobby Kennedy, ke Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa ada masalah serius. Bobby bergegas menuju ke sana. Sesampainya di kantor presiden, ia diberitahu oleh kakaknya bahwa pesawat pengintai U-2 mereka baru saja menyelesaikan misi fotografi mereka. Dan Intel juga sangat yakin bahwa Rusia telah menempatkan rudal dan senjata atom di Kuba. Pada pukul 11.45 di hari yang sama, di dalam ruang kabinet, CIA menunjukkan foto yang diambil oleh pesawat U-2 tersebut kepada para petinggi pemerintahan termasuk JFK dan Bobby. Beberapa ahli juga didatangkan. Mereka berkata, jika diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa ada pangkalan rudal yang sedang dibangun di sebuah lapangan dekat San Cristobal. Semua hadirin sangat terkejut. Mereka tidak menyangka dan tidak mengantisipasi bahwa Soviet akan melakukan hal tersebut. Nikita Khrushchev telah mengelabui mereka sepenuhnya. JFK sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Namun, ini bukan masalah sepele. Sedikit kesalahan saja bisa memicu perang nuklir. Setiap tindakan harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, Komite Eksekutif Dewan Keamanan Nasional atau EXCOM dibentuk. Menteri Luar Negeri Dean Rusk, Menteri Pertahanan Robert McNamara, Direktur CIA John McCone, dan beberapa petinggi lainnya yang tergabung dalam EXCOM tak henti-henti melakukan pertemuan. Mereka bertemu, berdiskusi, berdebat dengan sangat sengit selama masa krusial. Muncul dua pilihan yang direkomendasikan kepada JFK. Yang pertama adalah melakukan serangan udara ke pangkalan rudal di Kuba. Namun itu juga berarti menutup semua kemungkinan perdamaian dan memastikan terjadinya perang nuklir skala besar. JFK jelas tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, pilihan kedua terdengar lebih menyenangkan, yaitu melakukan blokade laut. Mengkarantina Kuba agar Soviet tidak bisa mengirim lebih banyak rudal lagi. McNamara berargumen kalau cara ini yang terbaik. Tekanan yang dihasilkan masih terbatas, dan yang paling penting, kendali masih dalam genggaman. Dengan begini akan membuka peluang untuk melakukan diplomasi dengan Khrushchev. Kedengarannya cara ini lebih masuk dengan gayanya JFK. Mereka yang mendukung serangan udara berargumen bahwa blokade itu tindakan yang sia-sia. Toh rudalnya juga sudah di Kuba. Daripada konfrontasi langsung dengan Soviet dengan menghentikan kapal-kapal mereka di laut, lebih baik pusatkan fokus pada Kuba dan Castro. Dan argumen mereka yang paling sulit disangkal adalah aksi blokade tersebut juga bisa dilakukan oleh Soviet di Berlin. Jika JFK menuntut agar Soviet menarik rudal mereka dari Kuba, Khrushchev pasti akan menuntut agar Amerika juga menarik rudal mereka dari negara-negara di sekitar Uni Soviet. Rabu 17 Oktober 1962. Setelah mencermati ulang foto itu dengan lebih teliti, dapat terlihat bahwa ada beberapa instalasi lainnya. Terlihat paling tidak terdapat 16-32 rudal balistik jarak menengah. Diperkirakan mereka hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu untuk menyelesaikan semua persiapan dan mengoperasikan rudal tersebut. Dengan jarak jangkauan mencapai 12.000 mil, rudal tersebut hanya butuh waktu hitungan menit saja untuk mencapai kota Florida, New York, dan bahkan Washington DC. Jutaan nyawa menjadi taruhan di sini. Pada sore hari, diplomat Uni Soviet, Andrei Gromyko, mengunjungi JFK. Itu adalah agenda yang sudah dibuat jauh sebelum penemuan rudal tersebut. JFK merasa akan sangat janggal kalau ia membatalkan janji temu tersebut secara tiba-tiba. Jadi akhirnya mereka bertemu. JFK masih mempertimbangkan apakah ia harus membahas masalah rudal ini dengan Gromyko atau tidak. Karena memang Soviet belum menyadari kalau Amerika telah mengetahui hal itu.
Sesampainya di kantor JFK di Gedung Putih, Gromyko memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa Amerika seharusnya berhenti mengganggu Kuba. Kuba sama seperti Soviet, hanya menginginkan kedamaian. Gromyko berharap ia dapat mewakili Khrushchev untuk melonggarkan ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet. JFK membalas bahwa bukan Amerika yang memperburuk situasi, tetapi Uni Soviet. Suplai senjata Soviet ke Kuba untuk menggulingkan Fulgencio Batista berdampak besar terhadap rakyat Amerika. JFK mengatakan bahwa ia sudah mengambil sikap publik bahwa tidak ada tindakan yang perlu Amerika lakukan untuk Kuba. Tetapi Soviet membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Gromyko mengatakan bahwa Amerika tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Kamis 18 Oktober 1962, Jenderal Curtis LeMay berargumen hebat dengan JFK. Ia ngotot bahwa serangan militer adalah satu-satunya solusi untuk masalah ini. JFK merespon dengan sebuah pertanyaan. Dan kira-kira respon apa yang akan Rusia ambil? Tanya JFK. Ia melanjutkan, setelah semua statement dari mereka, akankah mereka membiarkan kita mengambil misil mereka, membunuh banyak orang Rusia, dan tidak melakukan apa-apa? Jika mereka tidak melakukan apa-apa di Kuba, mereka pasti akan melakukan sesuatu di Berlin. Pelan tapi pasti, waktu terus berjalan, dan Amerika masih belum bisa sepakat satu sama lain. Mantan Sekretaris Negara, Dean Acheson, bergabung dalam meeting. Ia mendorong JFK untuk melakukan serangan udara. Ia mengatakan, Presiden Amerika memikul tanggung jawab atas keselamatan rakyat Amerika dan seluruh negara bebas, dan sudah merupakan kewajibannya untuk mengambil tindakan yang bisa menjaga keamanan tersebut, dan itu berarti menghancurkan rudal-rudal. Perang memang belum terjadi. Namun bagi JFK, perang telah dimulai di ruangan kecil yang disebut ruang kabinet. Seolah-olah selain Bobby dan McNamara, semua orang di sekeliling berusaha menyerang JFK. Dengan tekanan sekencang itu, JFK terus berusaha menjaga kewarasannya, tidak mau gegabah mengambil keputusan. Selama seminggu penuh, kelompok orang ini terus berdebat sengit. Kadang setuju satu sama lain dan lebih sering tidak. Setiap individu yang terlibat dalam perdebatan sengit tanpa tidur tersebut mulai menunjukkan sisi manusiawinya. Mereka menjadi tidak sabaran dan cepat naik darah. Pada titik ini, jabatan sudah tidak berlaku lagi. Semuanya setara untuk mengemukakan pendapat. Perdebatan yang tak kunjung menemui titik temu tersebut masih terus berlanjut hingga hari Sabtu. Nasib dunia sekarang bergantung pada satu orang. Pada sore harinya, JFK akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk melakukan blokade, mempertaruhkan perasaan para penasehatnya demi mendapatkan perhatian Nikita Khrushchev.